Battle Through the Heavens. Pertempuran melewati langit. Audiobook, novel silat. Episode 20. Bab 101 yang paling menakutkan. Suara hidup wanita muda itu menyebabkan keheningan di dalam tenda. Tatapan semua orang tertuju pada wanita muda yang tersenyum hijau di samping Xiao Yan. Mereka belum pulih dari keterkejutan yang disampaikan oleh Xiao Yan ketika mereka diserang oleh kejutan yang jauh lebih besar, dengan kejam menekan kepala mereka. Bintang 6 Douze, 16 tahun. Jenis potensi ini tampaknya telah melampaui kelas S, bakat ini bahkan lebih besar dari penyihir di akademi itu. Menonton tenda yang sunyi, Xiao Yan tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Informasi yang dilaporkan Sun Er juga di luar dugaannya. Dia awalnya memperkirakan bahwa kekuatan Sun Er akan berada di sekitar bintang Douze. Dia tidak pernah menyangka gadis ini akan begitu menakutkan. Potensinya sebenarnya telah melampaui kelas S, bahkan dia sedikit terkejut dengan kecepatan latihan yang aneh ini. Di dalam tenda, Xiao Yu juga benar-benar terpana saat mendengar kata-kata Sun Er. Di rumah klan mereka, dia belum pernah menyaksikan pertarungan Sun Er, jadi dia tidak yakin dengan kekuatan tepatnya. Selain itu, tidak ada yang pernah memberitahunya tentang identitas rahasia Sun Er. Di matanya, Sun Er hanyalah anggota generasi muda di Xiao Clan yang diberkati dengan bakat luar biasa. Dia tidak pernah menyangka bahwa bakatnya akan sehebat ini. Penyihir di akademi akhirnya akan bertemu dengan tandingannya. Xiao Yu tiba-tiba bergumam sambil tertawa getir dan menggelengkan kepalanya. Di sudut tenda, Luo Bo dan Gela menatap wanita muda berbaju hijau dengan wajah penuh teror. Mengingat usaha mereka sebelumnya untuk mempersulit, keringat dingin segera muncul. Di dalam hati mereka bersukacita dalam diam. Untungnya, mereka tidak benar-benar menyinggung kecantikan kecil itu sekarang. Saat pasangan itu bersukacita, bagaimanapun, mereka tidak tahu bahwa dari saat mereka memprovokasi Xiao Yan, mereka telah meninggalkan kesan terburuk di hati Sun Er. Keheningan di tenda berlanjut lama sebelum semua orang perlahan mulai pulih. Mereka bertukar pandang satu sama lain, jantung mereka sedikit berdebar. Cek, saya tidak menyangka kalau saya akan benar-benar bertemu dengan siswa baru yang potensinya melebihi kelas S, sepertinya aku benar-benar beruntung. Kejutan di wajahnya perlahan surut saat mata Guru Ruolin yang bersinar menatap Sun Er. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba tersenyum. Kali ini, murid baru yang paling berprestasi di Akademi Jianan tidak diragukan lagi adalah Sun Er. Mendengar evaluasi Guru Ruolin, Sun Er tersenyum tetapi, bertentangan dengan harapan, dia menggelengkan kepalanya. Tertegun oleh tindakan Sun Er, Ruolin dengan ragu mengedipkan matanya dan ragu-ragu bertanya dengan suara tidak percaya. Apakah ada seseorang yang lebih luar biasa darimu? Ya, Guru Ruolin. Sun Er dengan tajam menganggukkan kepalanya. Matanya yang jernih membentuk senyuman seperti bulan, terlihat sangat imut. Dibandingkan dengan dia, Sun Er bukanlah hal yang hebat. Alis Guru Ruolin berkedut tanpa meninggalkan jejak. Douze, bintang 16 tahun. Ini sebenarnya bukan apa-apa di mata orang itu? Guru Ruolin menggelengkan kepalanya. Meski jauh di dalam hatinya dia tidak percaya ini. Dia masih bertanya, agak penasaran. Siapa dia? Di samping Sun Er, Xiao Yan merasa tidak nyaman saat mendengar kata-katanya. Benar saja, setelah Guru Ruolin mengajukan pertanyaannya, Sun Er diam-diam memiringkan wajah cantiknya, matanya penuh dengan kenakalan saat dia menatap Xiao Yan. Semua tatapan di tenda mengikuti garis pandang Sun Er, akhirnya mendarat di Xiao Yan yang menyerah tanpa daya. Melihat orang yang ditunjukkan oleh tatapan Sun Er, Guru Ruolin tertegun sejenak saat dia segera berkata. Sun Er, bakat Xiao Yan memang luar biasa. Potensi kelas akan menempatkannya di antara 100 siswa baru teratas di akademi. Tapi, ini masih lebih lemah dari milikmu. Benar. Sun Er Junior, bakatnya mungkin cukup bagus, tapi jika dibandingkan denganmu, jalannya masih panjang. Di satu sudut, Luo Bu tertawa riang. Kenyataannya, Luo Bu bukanlah satu-satunya yang memiliki pemikiran seperti ini. Di dalam seluruh tenda, selain 2 atau 3 orang, sisanya semua dengan curiga menatap Xiao Yan. Bagaimanapun, potensi kelas A memang sangat kuat tetapi potensi Sun Er yang melebihi dari kelas S, jauh lebih kuat.
Saat membandingkan keduanya, terdapat celah besar yang sulit dijembatani. Sun Er menatap kosong ke arah Luobu, yang penuh senyum tetapi tidak repot-repot menjawabnya. Dinginnya menyebabkan Luobu, yang ingin memiliki hubungan lebih dekat, merasa malu. Melihat cara Sun Er menatap Xiao Yan, Guru Ruolin mengatupkan alisnya. Pandangannya yang bijaksana beralih ke Xiao Yan yang tampak tak berdaya dan dengan lembut berkata. Kecuali, Xiao Yan menyembunyikan sesuatu? Hei, UR, apa yang mereka coba lakukan? Jangan bilang itu benar-benar seperti yang guru katakan dan Xiao Yan masih menyembunyikan sesuatu? Melihat situasi di dalam tenda, para siswi di samping Xiao Yu bertanya dengan rasa ingin tahu. Xiao Yu tidak menjawab. Dia menyempitkan alisnya sementara ekspresi wajahnya berubah. Di pengingat Sun Er, dia tiba-tiba teringat bahwa Xiao Yan sepertinya memiliki jeda 3 tahun dalam pelatihannya. Selama 3 tahun itu, karena beberapa alasan aneh, kekuatannya tidak hanya tidak naik, tetapi juga semakin lemah. Kemudian dalam 1,5 tahun ini, Xiao Yan tampaknya, dengan kuat bangkit dari memiliki 3 Duan Qi menjadi bintang Gouze. Jika seseorang memecahnya menjadi blok waktu yang berbeda, kecepatan latihan yang menakutkan ini adalah sesuatu yang bahkan Sun Er tidak akan mampu bersaing dengannya. Mengingat informasi yang hampir terlupakan karena kekuatan Xiao Yan, Xiao Yu perlahan menghela nafas dingin. Baru sekarang dia benar-benar mengerti betapa menakutkan pemuda yang biasanya suka membuatnya marah itu. Itu tidak bisa dianggap menyembunyikan. Situasi saya adalah sesuatu yang semua orang di kota hutan akan tahu sedikit tentangnya. Menjadi fokus perhatian semua orang, Xiao Yan pertama kali diam sebelum dia mengangkat bahu dan tersenyum. Bisakah kamu memberitahuku tentang itu? Mengizinkan akademi memiliki gagasan yang jelas tentang potensi setiap siswa akan memungkinkan akademi membantu mereka dengan lebih baik. Tidak ada ruginya. Dengan ringan meletakkan penanya, Guru Ruolin menyentuh pipinya dan dengan senyuman, dia melihat pemuda tampan yang tinggi itu. Suaranya yang lembut membuat pria manapun sulit menolaknya. Izinkan saya untuk menceritakannya. Xiao Yan Gege tidak suka mengungkit masa lalu. Melihat keraguan di wajah Xiao Yan, pemahaman Sun Er dengan cepat berkata. Hehe, itu baik-baik saja. Guru Ruoning menganggukkan kepalanya. Tatapan yang dia berikan pada Sun Er adalah pencarian. Dengan pengalaman Ruolin, dia secara alami menemukan beberapa petunjuk dari cara Sun Er terus-menerus berusaha melindungi Xiao Yan. Dari cara Sun Er bertindak, terlihat jelas bahwa dia mencoba untuk membual kepada semua orang tentang sesuatu yang paling dia banggakan. Tidak ada yang diizinkan untuk menodai benda yang dia lindungi dengan cermat ini. Pria ini sepertinya sangat beruntung dengan wanita. Guru Ruolin tertawa di dalam hatinya saat dia dengan malas melirik Xiao Yan. Setelah mencapai tahap ini, Xiao Yan tidak punya pilihan selain menganggukkan kepalanya. Melihat Xiao Yan menganggukkan kepalanya, Sun Er tersenyum manis. Dia mengerutkan alisnya dan mengatur ingatannya sebelum perlahan-lahan memulai. Xiao Yan Gege mulai melatih Dou Qi pada usia 4 tahun. Mendengarkan kalimat pertama, Guru Ruolin menganggukkan kepalanya. Mulai melatih Dou Qi pada usia 4 tahun dianggap tidak terlalu dini maupun terlambat. Dia mencapai 9 Duan Qi pada usia 10 tahun. Suara lembut yang dilanjutkan Sun Er menyebabkan semua orang di tenda terkejut. Tahap awal pelatihan Dou Zili sangat sulit. Ini adalah sesuatu yang dikenali oleh semua orang. Biasanya, jika seseorang memulai pelatihan Dou Qi pada usia 4 tahun, bahkan dengan bakat yang lebih baik dari rata-rata, seseorang harus berusia sekitar 15 tahun sebelum ia dapat mencapai 9 Duan Qi. Bagi mereka yang lebih berprestasi, mereka mungkin dapat mencapai ini pada usia 13 atau 14 tahun. Mencapai 9 Duan Qi pada 10 adalah kecepatan yang menakutkan. Pada pukul 11, dia dipromosikan menjadi Douze. Setelah mendengarkan poin ini, tatapan yang diberikan semua orang pada Xiao Yan berubah sedikit aneh. Douze yang berusia 11 tahun. Ini adalah sesuatu yang tak seorang pun di Akademi Jianan bisa menyaingi. Mengikuti kata-kata Sun Er, mata Guru Ruolin menjadi semakin cerah saat dia duduk di kursi pemimpin. Matanya yang indah dipenuhi dengan cahaya. Selanjutnya, pada titik ini, Sun Er mengerutkan bibirnya dan berkata dengan lembut. Dari 12 menjadi 15, Xiao Yan Gege diturunkan dari Douze menjadi seseorang dengan 3 Duan Qi.
Mendengar ini, banyak percakapan sampingan di tenda mereda. Wajah kebanyakan orang membatu. Diturunkan menjadi 3 duanki? Kata-kata yang sepertinya berasal dari novel fantasi ini menyebabkan wajah cantik Guru Ruolin menunjukkan ekspresi terkejut. Situasi yang selalu berubah ini memberinya perasaan bahwa dia sedang mendengarkan sebuah dongeng. Guru Ruolin menutupi bibir merahnya. Lama kemudian ketika dia akhirnya pulih dari situasi aneh. Segera, dia buru-buru bertanya. Apa yang terjadi selanjutnya? Selanjutnya, Xiao Yan Gege, yang tidak bisa berlatih selama 3 tahun, sekali lagi memulihkan bakatnya yang menakutkan dan luar biasa. Setelah dia berusia 15 tahun, dia berhasil bangkit dari memiliki 3 duanki menjadi bintang Gouze dalam waktu 1,5 tahun. Mencibir mulut kecilnya, Sun Er berkata sambil tersenyum. Jadi, kekuatan Xiao Yan Gege saat ini adalah hasil dari pelatihannya selama 1,5 tahun sementara kekuatanku adalah hasil dari 16 tahun pelatihan. Kamu bisa dengan mudah membedakan yang kuat dari yang lemah. Bersenandung. Saat kata-kata Sun Er mereda, semua orang di tenda sekali lagi menarik napas dingin. Setiap tatapan yang diarahkan pada Xiao Yan dipenuhi dengan keterkejutan di hadapan bakatnya yang menakutkan. Di sudut, Luo Bu dan Gela menelan ludah mereka dengan paksa. Mereka saling memandang, menemukan ketakutan dan kengerian di mata satu sama lain. Guru Ruolin mengecilkan matanya dan perlahan menghela nafas. Dia perlahan membuka mata indahnya dan menatap pemuda itu. Dengan suara lembut, dia berkata, "Tanpa diduga, kamu adalah yang paling menakutkan dari semuanya, kamu bocah pendiam. Seandainya Sun Er tidak mengatakan apa-apa kali ini, Anda akan benar-benar lolos tanpa disadari." Bab 102 meminta cuti. Mengamati Guru Ruolin yang menatapnya dengan senyum palsu terpampang di wajahnya, Xiao Yan tidak bisa menahan untuk tidak mengulurkan tangannya sebelum berpura-pura melirik ke arah jahat dan tegas pada Sun Er yang telah menutupi mulutnya untuk menyembunyikan tawanya. Hehe, biarkan ini menyimpulkan pendaftaran hari ini, kami masih akan menghabiskan 7 hari lagi di sini. Selamat kepada seluruh mahasiswa baru yang telah lulus hari ini, mulai sekarang Anda akan menjadi anggota Akademi Jianan. Saya berharap semua siswa akan menyelesaikan persiapan mereka dalam waktu 7 hari, setelah itu utusan terbang Akademi Jianan akan tiba di kota Wutan dan kami akan dapat terbang langsung ke Akademi. Guru Ruolin menggulung-gulungan kulit domba di tangannya saat dia tertawa pelan. Mendengar kata-kata ini, wajah semua orang di tenda bersinar dengan kebahagiaan. Xiao Yan menatap Guru Ruolin yang sedikit tersenyum saat dia mengambil langkah ke depan dan membuat senyum kering. Guru Ruolin, saya masih memiliki sesuatu yang lain. Oh, Xiao Yan, si jenius kecil, apalagi yang harus kamu diskusikan dengan guru? Guru Ruolin mengangkat wajahnya yang cantik dan menawan saat dia menjawab dengan nada menggoda. Nama panggilan yang canggung menyebabkan Xiao Yan mengeluarkan senyum malu saat dia menggelengkan kepalanya dan bertanya. Saya berpikir jika saya mungkin tidak bisa mengikuti Anda semua ke Akademi Jianan karena saya masih memiliki hal penting yang harus saya lakukan. Guru Ruolin, mungkinkah saya meminta cuti? Permintaan cuti? Sedikit tertegun, Guru Ruolin mengerutkan alisnya sebelum menjawab dengan lembut. Menurut aturan, selain beberapa hari yang ditentukan, siswa baru tidak memiliki cuti selama tahun ajaran. Tapi aku punya masalah yang sangat penting. Xiao Yan mengangkat bahunya dan menambahkan dengan suara serius. Sangat penting, sejauh aku tidak punya pilihan selain pergi. Tepat di sampingnya, wajah lembut Sun Er berubah menjadi lebih gelap mendengar kata-kata Xiao Yan, tangannya mulai memainkan rambutnya. Dia awalnya mengira bahwa perjalanannya ke Akademi Jianan akan sangat bersemangat tetapi sekarang antusiasmenya tiba-tiba memudar. Meminta cuti. Demikian juga, Xiao Yu terkejut mendengar kata-kata Xiao Yan. Dia menatap Xiao Yan, tidak bisa membuat kepala atau ekor dari situasinya. Saat Guru Ruolin melihat wajah serius Xiao Yan, alisnya menyatu. Beberapa saat kemudian dia akhirnya dengan lembut mengangguk dan dengan lembut berkata. Baiklah. Berapa lama istirahat yang Anda butuhkan? Jika tidak terlalu lama saya mungkin bisa membantu Anda dengan otoritas yang saya miliki. Xiao Yan menatap mata lembut Ruolin dan tiba-tiba merasakan wajahnya memerah. Setelah hening beberapa saat, dia dengan canggung menjawab. Mungkin. Sekitar 1 tahun.
Begitu kata-kata ini keluar dari mulutnya, seluruh tenda tiba-tiba menjadi sunyi. Satu demi satu, tatapan heran dengan cepat beralih ke pemuda yang tersenyum canggung. Sekitar 1 tahun? Saat ini, setiap orang mengira ada masalah dengan pendengarannya. Meskipun mereka telah melihat permintaan cuti sebelumnya. Meminta cuti setahun setelah mendaftar. Ini adalah pertama kalinya hal ini terjadi sejak berdirinya Akademi Jianan. UR. Orang ini dari klanmu. Terlalu sombong kan? 1 tahun? Apakah dia sengaja tidak ingin pergi ke Akademi Jianan? Suni menatap Xiao Yan, tercengang, saat dia dengan cepat melontarkan pertanyaan pada Xiao Yu dengan suara kaget. Xiao Yu tertawa getir saat dia menggelengkan kepalanya, dia juga tidak mengerti dari mana Xiao Yan berasal. Apakah kamu bercanda? Guru Ruolin mengedipkan bulu matanya yang panjang karena dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis mendengar kata-kata Xiao Yan. Meminta cuti setahun? Ini hampir sepertiga dari total waktu yang dihabiskan di akademi. Xiao Yan menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata, "Saya serius mendiskusikan masalah ini dengan guru." Dengan alis hitamnya yang terjalin erat, Guru Ruolin memandang wajah Xiao Yan, meskipun ada ekspresi tidak berdaya di atasnya, dia tidak dapat menemukan sedikit pun dari yang dia bercanda. Guru Ruolin menghela nafas sambil menggelengkan kepalanya sebelum dengan lembut berkata, "Cuti ini terlalu lama, saya tidak memiliki kewenangan untuk menyetujuinya. Anda harus melupakannya, menilai dari potensi Anda pasti akan mendapatkan jenis pelatihan terbaik dari akademi. Mengapa Anda membuang-buang waktu dengan mengambil cuti saja?" Mendengar nasihat Guru Ruolin, Xiao Yan tertawa getir. Ini sudah perkiraan yang paling konservatif. Tangan kosong Guru Ruolin memijat dahinya yang cerah dan bersih. Seperti yang dia perkirakan, bajingan kecil ini telah membuatnya sakit kepala yang sulit, menimbulkan masalah bahkan sebelum resmi menjadi muridnya. Sepertinya dia berpotensi menjadi sakit hati pada siswa. Cuti terlalu lama, sekali lagi menggelengkan kepalanya, Ruolin menghela nafas, kata-katanya sudah memiliki implikasi bahwa dia akan menolaknya. Jika saya tidak dapat mengambil cuti setahun, saya pikir saya harus mundur. Jika saya memiliki kesempatan tahun depan, saya akan sekali lagi berpartisipasi dalam pendaftaran Akademi Jianan. Xiao Yan mengerutkan bibirnya dan berkata dengan enggan dengan suara lembut. Menarik? Mendengar kata-kata ini dari Xiao Yan, gangguan dimulai di tenda. Di satu sisi, Xiao Yu menghentakkan kakinya dengan khawatir. Melihat Xiao Yan menggunakan penarikan diri sebagai ancaman, akhirnya ada sedikit perubahan pada ekspresi lembut Guru Ruolin. Dia benci berpisah dengan siswa berbakat yang baru saja dia rekrut. Setelah menatap dengan cermat pada anak muda yang keras kepala itu, sesaat kemudian, suaranya yang lembut berkata, "Xiao Yan, bisakah kamu tidak mempersulit ini untuk guru? Cuti yang Anda minta terlalu lama." Dicampur dengan jejak permohonan, kombinasi suara lembut Guru Ruolin bersama dengan wajah manisnya menarik hati sanubari pria, kebanyakan pria praktis tidak bisa menolaknya. Banyak siswa laki-laki di dalam tenda sudah tanpa sadar menganggukkan kepala mereka setelah mendengar kata-katanya. Hanya ketika mereka akhirnya sadar kembali mereka memerah karena malu. Di bawah serangan kecantikan yang lembut ini, hati Xiao Yan juga berdetak dengan cepat, namun pengendalian dirinya jauh lebih kuat daripada orang normal. Perlahan menghembuskan nafas, di bawah tatapan semua orang, dia menggelengkan kepalanya dan dengan sungguh-sungguh berkata, "Guru Ruolin, saya perlu cuti 1 tahun ini. Tidak ada yang bisa mengubah itu." Guru Ruolin menatap anak muda yang menjawab dengan resolusi ekstrim, sekali lagi merasakan sakit kepala, tangan kosongnya dengan ringan memijat dahinya yang cerah dan bersih lagi. Sesaat kemudian, akhirnya sedikit marah dengan sikap keras kepala Xiao Yan, dia tiba-tiba duduk dan sambil mengertakkan gigi. Dia dengan cepat berjalan ke depan sampai dia berhenti di depan Xiao Yan, dengan marah berkata di depan wajahnya. "Kamu bajingan kecil, tidak bisakah kamu mempertimbangkan perasaanku? Apa gunanya meminta cuti begitu lama bagimu?" Menyaksikan Guru Ruolin, yang secara tak terduga dibuat marah oleh Xiao Yan, wajah semua orang dipenuhi dengan keterkejutan, setelah itu mereka hanya bisa menggelengkan kepala tanpa daya. Bajingan ini bahkan bisa membuat marah orang mati, bertemu dengannya benar-benar nasib buruk guru. Xiao Yu teringat saat-saat ketika dia dibuat marah oleh Xiao Yan sampai dia menginjak kakinya dengan marah,
Sebagai sesama korban dia berempati dengan perasaan Guru Ruolin. Saat Xiao Yan melihat Guru Ruolin yang berada tepat di depannya, wajah cantiknya berkerut karena marah, dia hanya bisa tertawa dengan canggung. Dia pasti memiliki beberapa keterampilan yang memicu amarah untuk dapat menyebabkan guru yang lembut hati kehilangan dirinya sejauh ini, namun, dia akan berusaha keras untuk mendapatkan cuti hari ini. Menghirup dalam-dalam aroma bunga dari tubuh Guru Ruolin sambil dengan tenang melirik sosok cantik dan banyak pihak lain, Xiao Yan dengan paksa menekan kegembiraan di hatinya. Dengan tatapan tak tergoyahkan, dia berkata, "Guru, saya memiliki kesulitan saya sendiri, mohon setujui permintaan saya. Kalau tidak, saya hanya dapat mundur dari pendaftaran." "Kamu berani?" Ruolin telah mengalami kesulitan besar untuk menemukan apa yang dapat dinilai sebagai siswa tingkat iblis. Bagaimana dia bisa dengan mudah melepaskannya? Mata almondnya segera melebar saat dia berteriak. Xiao Yan mengangkat bahu, menolak berkomentar. Saat Ruolin melihat ke arah penampilan Xiao Yan yang tidak peduli, dia menyadari bahwa dia agak kehilangan kendali diri, wajahnya yang menawan sedikit memerah saat dia mundur selangkah. Keheningan yang lama kemudian, matanya yang indah sedikit miring saat dia berkata dengan suara yang membosankan, "Apakah kamu benar-benar berencana untuk meminta cuti selama setahun terlepas dari apapun?" Di Xiao Yan melihat bagaimana Guru Ruolin tiba-tiba bersikap tenang. Hatinya sedikit menegang, menatap kembali ke mata indahnya, dia menemukan jejak bahaya di dalamnya. Pemandangan Guru Ruolin ini menyebabkan Xiao Yu dan orang lain yang telah tinggal bersamanya selama lebih dari setahun memiliki firasat. Guru Ruolin pada saat ini tidak diragukan lagi dalam mode berbahaya. Meskipun Xiao Yan sudah merasakan tanda-tanda bahaya, saat ini, bahkan jika dia dihadapkan dengan segunung belati dan lautan api, dia hanya bisa menahan diri. Menelan seteguk air liur, dia segera tersenyum kering dan menganggukkan kepalanya. Dengan anggukan Xiao Yan, Guru Ruolin perlahan menghela nafas. Dengan berat menganggukkan kepalanya, jari tipis Guru Ruolin menyisir rambut hitam halusnya saat dia dengan dingin berkata, "Baiklah, meminta cuti bukanlah hal yang mustahil." Mendengar kata-kata ini, Xiao Yan tidak sedikit pun bersemangat, melainkan dia tahu bahwa ada tangkapan. Saat Guru Ruolin mengamati Xiao Yan yang tenang dan tenang, alisnya terangkat dengan takjub. Terbukti, pengendalian diri Xiao Yan sejauh ini melebihi harapannya. Dengan lesu melirik Xiao Yan, Guru Ruolin tiba-tiba mengiriminya senyuman lembut, tapi suaranya yang lembut dan lembut membuat semua orang memandang Xiao Yan dengan kasihan. "Jika Anda bisa bertahan 20 ronde dengan guru, masalah yang akan muncul dengan tahun cuti Anda akan diselesaikan oleh guru." Mendengar kata-kata dari Guru Ruolin, Suni dan murid perempuan lainnya menghela nafas atas nama Xiao Yan. Tak lama kemudian, mereka melihat ke arah Xiao Yu yang berusaha keras untuk memaksakan senyum dengan simpati dan menghibur. "Yuer, jangan terlalu sedih. Bajingan sombong ini." Xiao Yu menggertakkan giginya saat dia dengan keras menginjak tanah. Namun di dalam matanya, jejak kekhawatiran bisa terlihat. "Apa sekarang? Apakah Anda masih ingin meminta cuti?" Guru Ruolin dengan lembut berkata sambil tersenyum dan menatap ke arah Xiao Yan. Bibir Xiao Yan terbelah saat dia menggaruk kepalanya, di matanya yang hitam pekat, jejak ejekan hampir bisa dilihat. Muncul untuk bergumam pada dirinya sendiri untuk waktu yang lama, Xiao Yan akhirnya dengan tegas menganggukkan kepalanya di bawah tatapan semua orang. "Tentu saja." Mendengar kata-kata ini, senyum Guru Ruolin berubah menjadi lebih indah dan memilukan jiwa sementara. Juga lebih berbahaya. Bab 103 Pertarungan pertama dengan Dadoushi. Mendengarkan Xiao Yan setuju dengan kondisi Guru Ruolin, semua orang menatapnya dengan tatapan hormat. Meskipun Xiao Yan sangat berbakat, jarak yang sangat besar antara dia dan Guru Ruolin sangat sulit diatasi. Perbedaan antara Douze dan Dadoushi bukanlah sesuatu yang bisa dibuat melalui bakat seseorang. Xiao Yu juga tercengang dengan tanggapan Xiao Yan. Sesaat kemudian, dia mendesah tanpa daya. Sepertinya orang ini tidak akan berbalik sampai dia menabrak dinding. "Tempat ini agak kecil. Ayo pergi keluar." Sambil tersenyum pada Xiao Yan, Guru Ruolin memimpin mereka keluar dari tenda. Dalam sekejap mata, sosoknya yang besar dan indah melepaskan kecantikan yang dewasa dan menarik. Xiao Yan mengusap hidungnya, mengangguk dan mengikuti.
Setelah ragu-ragu sebentar, semua orang di tenda juga bergegas keluar. Matahari sudah terbenam. Cahaya merah pucat terakhirnya menutupi alun-alun dengan lapisan karpet merah. Bebatuan dan tanah juga mulai mendingin setelah dipanggang di bawah terik matahari seharian penuh. Berdiri di tengah alun-alun, sesekali orang bisa melihat sekilas kerumunan yang jauh lebih kecil di luar. Angin segar dan sejuk bertiup di tengah alun-alun, memberikan kenyamanan bagi Xiao Yu dan yang lainnya yang baru saja keluar dari tenda. Di bawah tatapan banyak orang, Xiao Yan berjalan ke tengah lapangan dan berdiri dengan senyum berlawanan dengan Guru Ruolin. Dengan suara datar dia berkata, "Saya berharap guru akan berbelas kasihan." Mendengar ini, sudut mulut Guru Ruolin melengkung menjadi senyuman lembut. Dia perlahan mengangkat tangan putihnya yang kosong. Cincin penyimpanan hijau di jarinya berkedip dan cambuk biru panjang muncul. Seluruh panjang cambuk panjang itu berwarna biru tua. Di atasnya ada banyak energi yang berosilasi. Di cengkeraman cambuk panjang, ada mulut ular yang dipahat dengan hati-hati dengan batu ajaib yang tertanam dalam yang sebesar kepalan tangan bayi. Di sepanjang cambuk panjang ada tulisan simbol Douki yang memancarkan cahaya redup. Hanya dengan melihat cetakan cambuk panjang, siapapun akan tahu bahwa benda di tangan Guru Ruolin adalah senjata inti ajaib yang dibuat dengan cermat. Melihat aura lembut dari senjata itu, terlihat jelas bahwa atribut senjata itu mirip dengan Guru Ruolin. Dengan menggunakan senjata ini untuk bertarung, kekuatan yang terakhir akan ditingkatkan setidaknya 1 atau 2 level. Catatan, inti ajaib adalah inti dari binatang ajaib. Dihadapkan dengan senyum kering Xiao Yan, Guru Ruolin langsung menggunakan tindakannya untuk membuktikan, tidak ada kemungkinan kamu akan mendapat cuti 1 tahun dariku. Menonton wanita cantik dengan cambuk panjang dan berdiri dengan cantik di hadapannya, Xiao Yan menarik sudut mulutnya dan menggelengkan kepalanya. "Hei, pilih saja senjata untuk digunakan." Melambaikan tangannya, Guru Ruolin menarik pedang baja dari dalam cincin penyimpanannya. Jarinya dengan ringan menjentikan, mengubah pedang menjadi bayangan hitam yang dengan cepat terbang ke arah Xiao Yan. Xiao Yan tidak bergerak saat dia menatap pedang logam yang terbang ke arahnya dengan kecepatan yang menakutkan, memungkinkannya menyapu ke arahnya dengan kekuatan besar. Ketika pedang logam berada sekitar setengah meter dari Xiao Yan, tiba-tiba berhenti dan jatuh, memasukkan dirinya ke celah batu hitam. Mengangkat bahu, Xiao Yan mengeluarkan pedang logam dan menebasnya tanpa perintah. Dia belum pernah mempelajari teknik pedang Dou, jadi dia cukup asing dengan pedang. Ketenangan Xiao Yan menyebabkan Guru Ruolin mengangkat alisnya yang hitam. Matanya yang indah penuh dengan pujian. Dengan kekuatan mental seperti ini di usia yang sangat muda dan menambahkan bakat alaminya, Guru Ruolin memiliki firasat bahwa orang ini kemungkinan besar akan menjadi sangat kuat. Bagaimana kalau kita mulai? Dan banyak lagi. Cambuk panjang Guru Ruolin menghantam tanah di depan Xiao Yan. Energi air di dalamnya segera meninggalkan tetesan air di lantai batu. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan bertanya sambil tersenyum. Xiao Yan perlahan menganggukkan kepalanya, wajahnya menjadi lebih serius. Ini adalah pertarungan pertama dengan Dadousi. Meskipun dia mendapat bantuan rahasia Yao Lao, menghadapi orang yang begitu kuat secara langsung memberi Xiao Yan sedikit tekanan. Menonton panggung di mana pertarungan akan berlangsung, Xiao Yu tidak bisa membantu tetapi mengencangkan tangannya dengan cemas. Kekhawatiran di wajahnya sulit disembunyikan. Sungguh orang yang sombong. Berani bertarung dengan Guru Ruolin, Dadousi bintang 5 dengan mengandalkan bakat kecilnya, sungguh orang yang sombong. Mengamati cara khawatir Xiao Yu, Luo Bu, yang awalnya menahan diri setelah menyaksikan bakat Xiao Yan, diatasi oleh kecemburuan dan sekali lagi mengejeknya. "Apa katamu?" Mendengar kata-kata itu, Xiao Yu yang sebelumnya khawatir segera menegakkan alisnya, dengan marah berbalik dan menuntut. "Aku hanya mengatakan yang sebenarnya." Kemarahan yang ditunjukkan Xiao Yu memiliki pengaruh kecil selain meningkatkan kecemburuan Luo Bu. "Hak apa yang Anda miliki untuk mengkritiknya? Apakah kamu berani bertarung dengan Dadousi? Yang Anda tahu bagaimana melakukannya adalah menunjukkan senyum munafik Anda. Tetapi ketika Anda menemui sesuatu yang merepotkan, Anda yang pertama bersembunyi. Saya merasa paling muak dengan pria bermuka dua seperti ini. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan pernah menyukaimu."
Wajah Xiao Yu benar-benar dingin saat dia berbicara dengan dingin. Kata-katanya yang tanpa ampun dan menghina menyebabkan orang-orang di sekitar mereka tercengang. Setelah mengenalnya begitu lama, mereka belum pernah melihatnya berbicara seperti itu. Wajah Luobu berganti-ganti antara hitam dan putih sejenak sebelum dia mengalihkan pandangannya yang berkedut dan menatap pemuda di medan perang. Kebencian beracun yang tersembunyi melintas di matanya. Sarkasme dan suara dingin di luar medan perang tidak memengaruhi atmosfer intens di dalamnya. Xiao Yan menatap tajam ke arah Guru Ruolin, tubuhnya berulang kali bergidik sedikit. Dia tahu bahwa serangan oleh Dadhou Usi akan jauh melebihi kecepatan, kekuatan dan pengalaman yang dimiliki lawannya yang biasa. Oleh karena itu, dia hanya bisa memfokuskan semua perhatiannya dan menatap setiap gerakan menit dari pihak lain dan mencoba untuk memprediksi serangan berikutnya. Sekilas melihat kesiapan yang ditunjukkan Xiao Yan, Guru Ruolin tersenyum singkat dan melambaikan tangannya. Seperti seekor ular yang meninggalkan lubangnya, cambuk panjang meninggalkan garis biru samar di udara sebelum menghantam Xiao Yan. Saat cambuk panjang melewati udara, kelembapan ditambahkan ke udara dingin. Melihat cambuk panjang yang melintasi jarak lebih dari 10 meter, mata Xiao Yan menyipit dan dia perlahan menghela nafas. Tepat saat akan mengenai kepalanya, dia tiba-tiba menggeser tubuhnya sedikit ke kiri. Cambuk panjang bersama dengan anginnya yang pecah, menghantam di sepanjang sisi pakaian Xiao Yan dan akhirnya mendarat dengan keras di tanah batu. Noda air besar dengan cepat muncul di tanah. Setelah menghindari serangan Guru Ruolin, wajah Xiao Yan tampak mengesankan saat dia melangkah dengan berat dari tanah. Dia mengompres tubuhnya, lalu menembak ke arah Guru Ruolin seperti anak panah yang telah meninggalkan busur. 10 meter pendek adalah jarak yang bisa dijangkau dalam sekejap mata. Saat Xiao Yan hendak memasuki jarak serangnya, bagaimanapun, kekuatan besar datang dari punggungnya. Wajah Xiao Yan berubah dan dia tiba-tiba menjatuhkan dirinya ke tanah. Bayangan berwarna biru meluncur dekat ke belakang kepalanya sebelum melanjutkan secara horizontal. Dengan tubuhnya tertelungkup di tanah, Xiao Yan memukul tangannya dengan keras ke tanah. Kekuatan tak berbentuk kuning yang kuat menghantam tanah. Segera, kekuatan balasan mendorong tubuh Xiao Yan ke udara. Di udara, Xiao Yan dengan cepat memutar tubuhnya. Pedang logam di tangannya meminjam momentum dari rotasinya dan, setelah dilempar, menembak ke arah Guru Ruolin. Pedang logam itu mengoyak udara. Sosok hitamnya membawa kekuatan tajam seperti pencahayaan. Menatap dengan acuh tak acuh pada pedang logam yang menembus angin, Guru Ruolin dengan ringan menjentikkan tangannya. Cambuk biru panjang yang dia pegang kembali ke arahnya dan secara mistis mengikat dirinya di udara untuk membentuk dinding biru. Ding! Saat pedang logam dan dinding biru bersentuhan, suara bentrokan yang jelas segera dikeluarkan. Guncangan hebat dari kontak itu mematahkan pedang menjadi beberapa bagian. Melihat pedang yang telah pecah menjadi lebih dari 10 bagian, Guru Ruolin mengangkat mulut kecilnya yang merah dan lembab dan hendak meluncurkan serangannya ketika wajahnya berubah. 10 pelas pecahan, di udara, tiba-tiba diambil oleh kekuatan tak berbentuk dan terbang menuju tempat Xiao Yan berada. Potongan logam kecil menembus udara dan menyapu Xiao Yan. Angin tajam yang menghancurkan jauh lebih kuat dari pedang logam yang diayunkan dan dilemparkan sebelumnya. Setelah 10 lebih potongan logam terbang setengah perjalanan, kekuatan pendorong yang ganas tiba-tiba meletus dari telapak tangan Xiao Yan. Saat serangan Xiao Yan, bahkan tanah di tanah tersebar di udara. Siu siu siu. Gaya dorong yang ganas dengan mudah mengalahkan energi dari potongan logam kecil. Setelah itu, 10 lebih potongan logam ini tiba-tiba berubah arah. Dengan kecepatan dan kekuatan yang jauh lebih agresif, mereka menuju Guru Ruolin seperti sambaran petir. Bocah kecil ini pasti memiliki beberapa kemampuan. Melihat bagaimana Xiao Yan bisa menggunakan kekuatan Dou Zi untuk menarik dan mengusir objek dari luar angkasa, tindakan yang membutuhkan kekuatan seorang Dadou Uzi, Guru Ruolin mengeluarkan pujian yang mengejutkan. Tangan kosongnya dengan cepat membentuk telapak tangan di depannya. Dou Qi dalam dirinya mengikuti jalur Qi tetap dan mulai berputar dengan cepat. Cermin air melemah. Mengikuti suara Guru Ruolin, sepotong besar Dou Qi biru pucat dimuntahkan dari telapak tangannya, membentuk cermin air biru bulat di depannya. Cermin air pelemah adalah keterampilan Dou defensif yang hanya bisa dikuasai oleh mereka yang berlatih tipe air Dou Qi.
Itu bukan skill level yang sangat tinggi, hanya Hai Huang. Namun itu sangat praktis. Di benua Douki, banyak orang kuat yang menguasai tipe air Douki dapat menggunakan Douki mereka yang kuat untuk membuat cermin air aneh yang memiliki kemampuan untuk mengurangi kekuatan serangan. Cermin air yang tebalnya lebih dari setengah meter, memancarkan cahaya biru dan merah di bawah matahari terbenam. 10 lebih potongan logam yang menembus angin membuat kontak dengan cermin air dan langsung menembusnya. Namun, setelah memasuki bagian dalam cermin, kekuatan masing-masing bagian dieliminasi oleh semburan air. Sial, setelah kehilangan kekuatan di belakangnya, potongan-potongan logam itu dengan lemah jatuh ke lantai batu dengan dentang putus asa saat meninggalkan cermin air. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Bab 104 menolak keterampilan Xuan Dou Tengah dengan kuat, air Pithon. Setelah menyaksikan pertukaran kilat di medan perang, penonton di sekitarnya menatap Xiao Yan dengan heran. Mereka tidak menyangka bahwa orang ini, dalam menghadapi Dadhou Usi yang kuat, akan berani mengambil inisiatif dan meluncurkan serangannya sendiri. Meski serangan itu tidak menghasilkan banyak efek, Xiao Yan tidak terlalu berkecil hati karenanya. Dia mengerti bahwa jika dia tidak mengandalkan kombinasi brilian, tangan vakum, dan telapak api, dia akan dikalahkan oleh serangan hantu seperti cambuk panjang. Karena Xiao Yan tidak memiliki titik pengungkit di udara, tubuhnya mulai turun dengan cepat. Ketika tubuhnya sekitar 2 atau 3 meter dari tanah, cambuk panjang biru yang terletak di tanah tiba-tiba berdiri seperti ular berbisa dan berputar ke arah Xiao Yan. Meringkuk telapak tangannya, Xiao Yan membidik ke tanah dan menghisap, membiarkan tubuhnya yang turun tiba-tiba mendarat di tanah. Sekali lagi, Xiao Yan meminjam kekuatan, telapak vakum, untuk melarikan diri tanpa cedera. Tepat saat kaki Xiao Yan menyentuh tanah, dia dengan paksa melangkah darinya dan sekali lagi bergegas ke depan. Akhirnya, dia bisa mencapai jarak serangan di mana dia berada dalam kondisi terbaiknya. Xiao yang tidak pandai menggunakan senjata apapun, lebih memilih menggunakan tubuhnya untuk bertarung. Dalam kasus serangan jarak dekat, tinju, kepala, siku, kaki, setiap bagian tubuh bisa diubah menjadi senjata mematikan. Selama dia memiliki kecepatan yang cukup, dia bisa melepaskan badai seperti serangan cepat dalam waktu yang sangat singkat. Saat dia mendekati Guru Ruolin, wajah Xiao Yan menjadi tanpa ekspresi. Tinjunya, siku dan kakinya dengan cepat dan kuat menyerang tapi setiap kali, serangannya dengan mudah dibelokkan. Telapak tangan patah hati. Tendangan membelah batu. Serangan siku berat. Akhirnya mendapatkan kesempatan untuk meluncurkan serangan cepat setelah banyak usaha, Xiao Yan menunjukkan hampir semua teknik Dou yang telah dia pelajari. Namun, dia tidak mendapatkan apa-apa dari serangan ini. Menurut persepsi Xiao Yan, Guru Ruolin di depannya sepertinya telah menutupi tubuhnya dengan lapisan film seperti krim. Setiap kali dia mendaratkan serangan ke tubuhnya, anehnya bagian tubuhnya akan meluncur ke samping, usahanya tampaknya tidak membuahkan hasil. Selama serangan lain, tatapan Xiao Yan kebetulan bertepatan dengan mata Guru Ruolin. Seluruh tubuhnya bergetar sedikit saat dia menemukan tatapan mengejek di sepasang mata itu. Meningkatkan kewaspadaannya, kaki Xiao Yan hendak bergerak ketika dia tiba-tiba menyadari bahwa ada kekuatan lengket di kakinya, menemperkannya ke tanah dan mencegahnya bergerak. Perubahan tak terduga yang tiba-tiba menyebabkan mata Xiao Yan menyipit. Mengangkat matanya, dia melihat sekilas wajah setengah tersenyum Guru Ruolin. Dengan tubuhnya tidak bisa bergerak, dia mengencangkan tinjunya sebagai gantinya. Menggunakan semua douki yang tersisa di dalam dirinya, dia membidik Guru Ruolin dan melemparkan pukulan berat. Ledakan oktan. Mengikuti jeritan ledakan di hati Xiao Yan, urat di tinjunya melonjak. Douki kuning pucat menutupi tinjunya. Akhirnya, tinju itu membawa angin kencang saat menghantam Guru Ruolin dengan kejam. Penguatan serangan Xiao Yan yang tiba-tiba menyebabkan kejutan melintas di mata Guru Ruolin. Dia memutar tangannya, menghasilkan topan energi air padat di telapak tangannya sebelum melakukan kontak dengan tinju Xiao Yan. Bang! Guntur seperti suara meledak di alun-alun kosong, menyebabkan penonton berulang kali saling melirik. Tinju dan telapak tangannya bersentuhan sesaat sebelum Guru Ruolin mundur beberapa langkah. Wajahnya penuh dengan senyuman saat dia berkata, "Sepertinya kamu tidak akan mendapatkan cuti."
Hanya setelah tubuhnya berguncang dengan keras beberapa kali, wajah putih Xiao Yan berhasil menghilangkan keterkejutan dari pertukaran. Dia menundukkan kepalanya dan melirik kakinya, hanya untuk menyadari bahwa dia tanpa sadar telah melangkah ke dalam perangkap air yang dibuat oleh cambuk biru panjang. Tidak heran dia tidak membalas ketika saya menyerang. Dia mencoba membujukku untuk masuk ke dalam jebakan yang telah dia pasang. Berpikir kembali ke adegan sebelumnya, Xiao Yan akhirnya mengerti motif Guru Ruolin. Dia mencoba memikirkan metode untuk melawan kilat seperti kecepatan menghindari yang sangat dia banggakan. Wanita ini tidak ringan, Xiao Yan menggunakan semua kekuatannya dan berusaha mengangkat kakinya. Namun, dengan kekuatan Xiao Yan saat ini, bagaimana dia bisa lolos dari jebakan yang dibuat oleh Dado Usi dengan cermat? Haha, Xiao Yan. Semuanya akan berakhir. Ini ronde terakhir. Sambil tersenyum melihat ekspresi Xiao Yan yang tidak teratur, Guru Ruolin tertawa. Dia mengulurkan tangannya yang putih dan memaksa cambuk panjang biru itu melingkari lengannya. Telapak tangan Guru Ruolin dengan erat menahan mulut ular besar itu di gagang cambuk. Kemudian dia mengangkat bibirnya dan tiba-tiba memuntahkan douki biru tua yang ganas ke dalam cambuk panjang. Energi berwarna biru yang sangat besar terus berputar di langit, seperti air mancur. Setelah sedetik, energi pengadukan telah diaglomerasi menjadi ular air raksasa dengan panjang sekitar 3 hingga 4 meter. Ular air itu menghadap ke langit dan mengeluarkan raungan tanpa suara. Tetesan besar air menetes dari tubuhnya, membasahi seluruh ladang. Setelah raungan, ular air, di bawah kendali Guru Ruolin, menunjukkan kekuatan yang menakutkan saat menerkam Xiao Yan yang tidak bisa bergerak dengan cara yang luar biasa. Mengamati ular air raksasa yang berputar di udara, semua yang menonton mengeluarkan teriakan kaget. Keterampilan Xuandou Tengah, Pithon Air. Ya Tuhan, Guru Ruolin bahkan menggunakan teknik ini? Sepertinya Xiao Yan kesakitan. Suni berseru kaget saat dia menggelengkan kepalanya. Dia segera melemparkan tatapan simpatik ke Xiao Yan yang tidak bisa bergerak. Guru mencoba menunjukkan pada orang ini siapa bosnya. Dengan karakternya yang sulit diatur, bahkan Guru Ruolin akan kesulitan mendisiplinkannya di masa depan, kecuali tentu saja, dia diberikan ketakutan yang baik. Xiao Yu menghela nafas tanpa daya. Sekilas, dia bisa melihat niat Guru Ruolin. Meskipun Guru Ruolin telah menggunakan teknik Xuan Tengah, Xiao Yu tidak terlalu khawatir. Dia tahu bahwa Guru Ruolin tidak akan menyakiti Xiao Yan. Jika tidak, mengingat kekuatannya, teknik air Pithon miliknya tidak akan memiliki kekuatan yang begitu kecil. Kembali ke akademi, Xiao Yu beruntung telah menyaksikan Guru Ruolin menggunakan air Pithon dengan kekuatan penuhnya. Ular air yang dihasilkan oleh douki memiliki panjang 7 atau 8 meter, jauh melebihi versi yang lebih kecil ini. Menonton dengan dingin saat Xiao Yan jatuh ke dalam masalah yang dalam, sudut mulut Luobu terangkat dengan senyum sedingin es. Dalam hatinya, dia dengan kejam mengutuk Xiao Yan untuk menemui ajalnya di bawah serangan Guru Ruolin. Di medan perang, ular air raksasa itu menukik ke Xiao Yan. Tekanan angin yang sangat besar dengan erat menekan pakaian Xiao Yan ke tubuhnya. Kekuatan luar biasa dari atasnya menyebabkan Xiao Yan menghela nafas tanpa daya. Kekuatan seorang Dado Usi memang menakutkan. Ruolin saat ini bahkan tidak menggunakan setengah dari kekuatannya sementara dia sendiri sudah kelelahan. Perlahan-lahan mengangkat kepalanya, Xiao Yan menghadapi ular air raksasa yang tampak agak menyeramkan di bawah sinar matahari terbenam. Dia menutup matanya dan tertawa getir sambil berbisik. Oh, Yao Lao, lakukanlah. Seorang Dado Usi bukanlah seseorang yang bisa saya lawan dengan kekuatan saya saat ini. Haha. Anak laki-laki. Anda akhirnya memahami kekuatan Anda saat ini. Di mata orang yang benar-benar kuat, Anda sebenarnya bukan apa-apa. Anda hanya mengambil satu langkah di jalan untuk menjadi kuat. Suara hambar dan tua terdengar di dalam hati Xiao Yan. Memang sangat kuat. Xiao Yan mengangguk dan mengencangkan tinjunya. Pandangannya yang menyempit melewati ular air transparan dan menatap keindahan lembut yang tersenyum berdiri di kejauhan. Tapi aku yakin aku akan lebih kuat darinya di masa depan. Belang. Ular raksasa itu akhirnya berada tepat di atas kepala Xiao Yan. Akhirnya, itu dengan ganas meledak ke tubuh Xiao Yan.
Tanah bergetar dan air menyembur tinggi ke langit. Melihat lokasi di mana tirai air hampir menutupi segalanya dari pandangan, Guru Ruolin tersenyum. Mempertimbangkan kekuatan yang dia gunakan, serangan ini seharusnya cukup untuk membuat Xiao Yan pingsan. Tolong bawa dia keluar. Berendam dalam air terlalu lama tidak baik untuk. Guru Ruolin memiringkan kepalanya dan berkata pada Xiao Yu. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, wajahnya tiba-tiba berubah. Dia secara bertahap menoleh ke belakang dan menatap tajam ke bidang yang dipenuhi air dengan sepasang matanya yang cantik. Kabut tipis menembus seluruh alun-alun kecil. Langkah kaki ringan bisa terdengar dari dalam kabut saat sosok pria muda yang tinggi perlahan berjalan keluar. Akhirnya, dia berhenti di tengah alun-alun dan mengamati wajah kaget Guru Ruolin. Pemuda itu mengusap kepalanya dan tertawa. Guru Ruolin, maafkan aku. Sepertinya Anda tidak bisa lari dari cuti 1 tahun ini. Melihat wajah tersenyum dari pemuda yang berdiri di bawah kabut, wajah semua orang menunjukkan keterkejutan yang besar. Mengamati Xiao Yan yang pakaiannya tidak sedikit pun basah meski berdiri di bawah tirai air, keterkejutan di wajah Guru Ruolin perlahan surut. Setelah mengamati pemuda yang tersenyum itu sekali lagi, dia dengan lembut berkata, "Anak laki-laki tampaknya memiliki suatu kemampuan. Aku sepertinya meremehkanmu." Haha, saya hanya beruntung. Seandainya Guru Ruolin menggunakan kekuatan penuhnya, saya tidak akan bisa bertahan selama 3 putaran. Xiao Yan berkata sambil menggelengkan kepalanya. Jika saya harus menggunakan kekuatan penuh saya melawan siswa baru yang merupakan bintang 4 Do Uzie, bagaimana saya akan terus bertahan di akademi? Mendengar kata-katanya, Guru Ruolin menatap Xiao Yan dengan jijik dan berkata dengan suara tidak senang. Karena kamu sudah memenuhi syaratku, aku akan memberimu cuti 1 tahun ini. Guru Ruolin mendesah ringan dan menggelengkan kepalanya saat dia berkata tanpa daya. Jelas bahwa bahkan setelah Xiao Yan memenuhi kondisinya, dia masih tidak mau menyetujui cuti 1 tahun. Haha. Terima kasih atas bantuan Anda, Guru Ruolin. Mendengar persetujuannya, Xiao Yan, dalam hatinya menghela nafas lega. Di wajahnya, ada luapan kebahagiaan. Orang lain sangat ingin menghabiskan lebih banyak waktu di akademi, tapi kamu, orang aneh, ingin istirahat lama. Anda benar-benar tahu bagaimana membuat orang sakit kepala. Setelah kembali ke akademi, saya akan sibuk menyelesaikan masalah cuti Anda cukup lama. Guru Ruolin tersenyum pahit saat dia melihat sikap Xiao Yan yang bersemangat. Xiao Yan tersenyum malu tapi dia tetap diam. Mengenai hal seperti itu, dia tidak ingin mengatakan lebih dari yang diperlukan. Baiklah, ayo akhiri perekrutan hari ini. Selama 7 hari ke depan, kami akan terus berada di kota merekrut siswa baru. Melihat Xiao Yan tidak berniat menjelaskan dirinya sendiri, Guru Ruolin hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya dan mengembalikan cambuk panjangnya saat dia berbicara dengan lembut. Xiao Yan mengangguk. Saat itu, beban di dadanya benar-benar terangkat. Sekarang sebagian besar masalah di kota Wutang diselesaikan, dia hanya akan membutuhkan 2 atau 3 hari persiapan lagi sebelum dia bisa pergi dengan Yao Lao untuk berlatih. Guru, selama Anda menghabiskan waktu di kota Wutang, mengapa Anda tidak datang ke klan Xiao untuk tinggal? Mengamati Guru Ruolin yang hendak berbalik untuk pergi, Xiao Yu bergegas ke depan dan menarik tangannya saat dia berkata sambil tersenyum. Pergi ke Xiao Klan. Sedikit tertegun, Guru Ruolin menekan alisnya dan bertanya dengan ragu. Akademi Jianan sudah memiliki area resepsi khusus di kota Wutang. Dan pergi ke rumah Xiao Klan, bukankah itu akan merepotkan? Haha. Itu bukan masalah. Merupakan kehormatan klan kami bisa mengundang seorang guru dari Akademi Jianan. Saya pikir semua orang di klan Xiao akan sangat senang jika Guru Ruolin sebagai tamu. Xiao Yan berkata sambil perlahan melangkah maju. Menjadi akademi terkenal di benua Douki, pengaruh Akademi Jianan di kerajaan Jiama sangat besar. Jika seseorang membandingkan kekuatan dan kemampuannya, bahkan rumah lelang primer sangat jauh dari mereka. Sebagai kekuatan yang sangat kuat, Akademi Jianan mengadopsi sikap merendahkan pasukan lokal kecil di kota Wutan. Karena sikap ini, pihak perekrutan selama bertahun-tahun hanya memiliki sedikit interaksi dengan kekuatan yang berbeda di kota Wutan, apalagi menerima undangan untuk tinggal di rumah klan.
Dalam keadaan seperti itu, berbagai kekuatan di kota juga tahu batasnya. Mereka memahami celah di antara mereka. Bisakah yang lemah mengharapkan yang kuat bersikap sopan terhadap mereka? Dengan pola pikir seperti itu, tak satu pun dari berbagai kekuatan di kota hutan yang cukup gila untuk dilecehkan niat baiknya. Karenanya, ketika datang ke pesta rekrutmen dari Akademi Jianan, mereka menjaga sikap hormat dari jauh. Mereka tidak berani menyinggung atau mempertebal kulit mereka dan mencoba untuk membentuk hubungan agar mereka tidak menjadi bahan ejekan. Setelah tinggal di kota Wutang selama lebih dari 10 tahun, Xiao Yan secara alami mengerti seperti apa gaya menyendiri dari pihak perekrutan Akademi Jianan itu. Jika dia bisa membiarkan Guru Ruolin tinggal di rumah Xiao Clan, itu akan meningkatkan pengaruh Xiao Clan di kota Wutan secara signifikan sehingga mungkin tidak lebih lemah dari rumah lelang primer. Dengan status khusus Guru Ruolin, selama dia mengungkapkan kesan yang baik dari kekuatan apapun, tidak peduli seberapa kecil mereka, pesta itu akan mengalami arus pengunjung yang tak ada habisnya keesokan harinya. Menempatkannya dengan cara ini mungkin berlebihan, tetapi ketika semua dikatakan dan dilakukan, Guru Ruolin memegang kekuasaan untuk memutuskan siapa yang bisa masuk Akademi Jianan. Bagi mereka yang sangat ingin menyekolahkan anak mereka ke akademi, mereka tidak akan memberikan sedikit pun kesempatan untuk melakukannya. Jadi, selama Guru Ruolin menerima undangan Xiao Yu dan tinggal di rumah klan Xiao, setiap kekuatan di kota Wutan akan mengungkapkan niat baik yang lebih terhadap klan Xiao karena alasan ini. Setelah meraup keuntungan besar dari penjualan obat penyembuh beberapa waktu lalu, meminta Guru Ruolin menunjukkan dukungannya terhadap klan Xiao akan dengan indah menyimpulkan masalah apapun yang disebabkan selama ekspansi cepat klan Xiao baru-baru ini. Hanya dengan tinggal sementara selama beberapa hari akan memberikan Xiao Clan memiliki banyak keuntungan. Tidak heran mengapa Xiao Yan akan merekomendasikannya. Mendengarkan undangan Xiao Yu, Guru Ruolin menyatukan mulut kecilnya yang merah dan basah. Dengan pengalamannya, dia secara alami akan memahami pengaruh seperti apa yang dimiliki statusnya dalam kota Wutan. Berdasarkan akal sehat, rekrutmen guru di tahun-tahun sebelumnya biasanya mengabaikan undangan dari pasukan di kota tersebut. Namun, sekarang Xiao Yan secara pribadi memberikan undangan, Guru Ruolin merasa sulit untuk menolaknya. Menghadapi orang yang dikenal sebagai murid dengan potensi paling mengerikan dalam 100 tahun terakhir Akademi Jianan, dia tidak akan sembarangan mengabaikan kata-katanya. Jika lelaki kecil ini memutuskan untuk marah dan melarikan diri, dia akan kesulitan menemukan siswa lain yang sama hebatnya dengannya. Guru Ruolin mengatupkan kedua alisnya dan bergumam pada dirinya sendiri sejenak sebelum akhirnya dia mengangguk dan berkata sambil tersenyum. Baiklah. Aku akan merawat Xiao Clan selama beberapa hari ke depan. Melihat Guru Ruolin menganggukkan kepalanya dan menyetujui, Xiao Yu segera mengangkat wajah tersenyumnya dan memeluk pinggang lembut dan lembut pembentuknya. Luobu, kamu harus kembali bersama Gela dan yang lainnya ke area resepsionis, besok, kita akan melanjutkannya di sini. Perhatikan. Jangan menimbulkan masalah. Menepuk kepala Xiao Yu dengan lembut, Guru Ruolin memiringkan kepalanya ke arah Luobu dan memerintahkan. Dengan wajah kering, Luobu menganggukkan kepalanya, menatap ke belakang sekelompok gadis yang tertawa dengan keindahan dan bercanda berkelahi satu sama lain saat mereka berangsur-angsur menjauh. Luobu hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Tanpa undangan dari Xiao Yu, tidak satupun dari mereka memiliki wajah untuk diikuti dengan paksa. Dengan demikian, kelompok siswa laki-laki hanya bisa dengan rendah hati berkemas tanpa ditemani wanita cantik sebelum berjalan dengan lemah menuju bagian luar alun-alun. Bab 105 sebelum pergi. Setelah mendengar berita bahwa instruktur yang bertanggung jawab atas perekrutan siswa Akademi Jianan telah tiba, Xiao Zhen dan ketiga tetua, yang sedang berdiskusi di ruang rapat, semuanya tercengang. Sesaat kemudian, mereka berdiri dengan wajah penuh kebahagiaan. Setelah bertukar pandangan satu sama lain, mereka segera bergegas keluar dari aula menuju pintu depan klan dan mengundang sekelompok gadis cantik ke dalam klan. Di bawah perkenalan Xiao Yan, kedua belah pihak mulai mengenal satu sama lain. Setelah Xiao Zhen mengetahui bahwa instruktur Ruolin dan kelompoknya berniat untuk menginap, dia setuju tanpa ragu-ragu dan segera memerintahkan orang untuk menyiapkan kamar kosong di halaman belakang. Langkah tegasnya meninggalkan kesan yang baik pada instruktur Ruolin dan murid-muridnya.
Dengan tambahan sekelompok siswa cantik dan berbakat dari Akademi Jianan, suasana klan menjadi lebih hidup. Banyak anggota klan laki-laki muda berkumpul di sekitar, mata mereka terus-menerus menyapu kelompok gadis cantik. Pada saat yang sama, mereka melirik Xiao Yan yang dikelilingi oleh gadis-gadis yang tak henti-hentinya menanyainya. Malam tiba perlahan turun atas mereka dan sebagai tuan rumah, klan Xiao menyediakan penginapan terbaik. Setelah makan malam, Xiao Yan menemukan alasan untuk diam-diam kembali ke kamarnya setelah melihat kedua belah pihak melakukan beberapa percakapan persahabatan. Dia membaringkan tubuhnya yang lelah di atas ranjang empuk. Pertarungan dengan instruktur Wolin hari ini, terlepas dari bantuan Yao Lao sampai akhir, telah melelahkannya. Sinar matahari pagi menyinari jendela, menerangi seluruh ruangan. Di tempat tidurnya, pemuda itu, dengan sepasang mata berkabut, duduk. Setelah menatap kosong sejenak, Xiao Yan akhirnya turun dari tempat tidurnya sambil menguap dan mencuci wajahnya dengan cara yang sederhana. Yao Lao, kapan kita pergi? Setelah mengeringkan wajahnya, Xiao Yan bertanya secara acak. Ayo pergi keluar untuk mempersiapkan beberapa hal nanti. Air tawar, makanan, tenda, pengusir serangga, bahan obat bermutu rendah, obat penyembuh dan obat untuk memulihkan energi adalah hal penting yang diperlukan untuk pelatihan Anda. Bagaimanapun, kita mungkin menghabiskan waktu lama tinggal jauh di pegunungan. Yao Lao yang transparan muncul di sebelah meja dan berkata dengan ringan. Haha, aku menantikannya. Xiao yang tersenyum saat dia dengan cepat menarik pakaian ke tubuhnya. Melihat sikap Xiao Yan yang bersemangat, Yao Lao mengangkat alisnya dan berkata dengan lembut. Sejak kamu lahir, kamu belum pernah mengalami pertempuran hidup dan mati. Potensi seseorang hanya bisa meledak ketika hidupnya terancam. Dengan jenis pelatihan hangat yang Anda lakukan, Anda tidak akan pernah bisa menjadi seseorang yang benar-benar kuat. Anda tidak kekurangan bakat, yang Anda kurang adalah pengalaman pertempuran nyata. Bermain sembarangan dengan cangkir teh di tangannya, Yao Lao melirik Xiao Yan, yang kecepatan mengenakan pakaiannya melambat dan dengan santai berkata. Hanya setelah mengalami pertumpahan darah barulah kamu benar-benar mengalami perubahan. Xiao Yan perlahan mengencangkan tinjunya saat dia mengangkat wajahnya dan tersenyum pada Yao Lao. Saya yakin saya akan mampu mengatasinya. Memiliki kepercayaan diri itu bagus. Yao Lao, yang sangat puas dengan kepercayaan Xiao Yan, tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Haha. Tapi, guru. Teknik Dou kelas yang Anda sebutkan terakhir kali, kapan Anda akan mengajari saya? Xiao Yan tertawa saat dia melangkah maju dan bertanya. Dia telah menantikan teknik Dou kelas di untuk waktu yang lama. Bersambung ke episode 21. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.